Ciling Bandung, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple life in holy. Ya, Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih pemain musik, WL Singer, juga para volunteer yang sudah mempersiapkan semuanya ini dengan baik dari tadi pagi, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, kita nggak berasa sudah masuk ke bulan baru, yaitu bulan Maret, saudara ya. Nggak berasa waktu kita sudah lewat 2 bulan dan masuk ke Maret ini. Nah, ada 2 peristiwa penting yang akan kita ikutin di bulan Maret ini, tanggal 29 Maret, yaitu ibadah Jumat Agung. Kita akan adakan di sini jam 9 pagi, sekali ibadah. Kemudian ibadah Paskah tanggal 31 Maret, kita akan adakan ibadah Paskah 2 kali ibadah, saudara ya, supaya saudara tahu dulu. Jadi tanggal 29 Maret jangan main kemana-mana dulu, ibadah dulu jam 9 pagi. Saya udah ngomong, saudara. Ya, puji Tuhan. Sebagai gembala kita memberikan informasi dan membawa domba-dombanya kepada rumput yang hijau. Amin, saudara. Puji Tuhan ya. Nah, bulan ini kita masuki tema yang baru, yaitu Stepping into the Promise. Yaitu melangkah di dalam janjinya. 1, 2, 3, melangkah di dalam janjinya. Dengan semangat saudara, melangkah di dalam janjinya. Luar biasa. Janjinya di mana, saudara? Janji-janji Tuhan di sini. Simpel sekali, janjinya di sini atau di HP Bapak Ibu sekarang Alkitab ya. Itu janji Tuhan yang harus kita raih, itu janji Tuhan yang harus kita jalani. Satu demi satu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, waktu-waktu berjalan. Kadang-kadang kita bingung menjalani janji Tuhan, kadang-kadang kita mengalami kesulitan menghadapi janji Tuhan. Seperti ada foto di sini, saudara kita lihat ya, ada satu ilustrasi di mana kita bisa melihat posisi kita berdiri. Nah, berdiri kita ada di mana menghadapi situasi jalan seperti ini yang belum pernah kita lalui. Kita ibaratnya sekarang udah berjalan di satu jalan yang lurus, itu mudah. Itu kita sudah masuk ke dalam janji Tuhan. Tetapi pada waktu kita mau memilih ke kanan atau ke kiri, yang mana yang harus kita pilih? Janji Tuhan ada di sini, kiri atau ada di kanan. Nah, ini butuh hikmat, butuh pertolongan Tuhan, butuh sesuatu pimpinan daripada Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Sehingga jalan-jalan kita nanti dilalui dengan pertolongan Tuhan. Setelah COVID berjalan, COVID-19, yaitu banyak hal-hal yang ketidakpastian. Ya kan? Banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang membingungkan, banyak hal yang berubah, banyak hal yang menghadapi kesulitan. Karena tatanan pola hidup manusia jadi berubah. Yang dulu mungkin pakai masker, sekarang nggak pakai masker ya, atau enggak, atau dan sebagainya. Dan lain-lain yang harus dihadapi. Yang dulu soal perdagangan, biasanya sebelum bulan puasa rame dagang itu, sekarang masih sepi, saudara. Dan kebetulan saya bergelut di dunia perdagangan, ada juga beberapa teman yang ngomong masih sepi. Ada juga yang rame, seperti mungkin Bapak Ibu yang banyak ngantri di mal-mal baru atau tempat-tempat makanan baru, rame. Tapi setelah itu ramenya sesaat. Jadi nggak pasti, rame terus, belum tentu. Atau dalam kehidupan kita, kerohanian kita juga sama. Manusia tuh kadang-kadang nggak konsisten. Nggak pasti, saya pasti doa, saya pasti memuji Tuhan, saya pasti ini dan itu, tidak.
pada tempatnya. Nah, setelah itu maka kita harus belajar, berusaha untuk mengerti jalan-jalannya Tuhan. Stepping into the promise. Melangkah di dalam janjinya. Nah bagaimana? Nah kita harus pelajari. Pada pagi hari ini, di dalam kitab Yosua, kita akan baca ayat 1 dan seterusnya, saudara. Ini bagus sekali. Jalan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu jalan yang belum pernah dilalui. Jalan yang belum pernah dilalui, ini bakal sulit. Bakal menghadapi masalah dan kebingungan. Nah tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, enggak bingung, saudara. Karena Tuhan yang menuntun hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Nah kita baca di dalam Yosua 3 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1 dikatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Atau kira-kira 1000 meter. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Nah ini poin ini yang kita akan bahas. Jalan itu belum pernah kamu lalui. Nah, tapi kita mesti melangkah di dalam janjinya. Jadi gak boleh diam, seperti tadi ada 2 jalan, kita gak boleh diam di tengah-tengah. Kita gak bergerak ke kanan atau ke kiri, gak bergerak. Nah kita gak boleh begitu. Yang kita harus lakukan bergerak, stepping into the promise. Berjalan di dalam janjinya. Untuk meraih janji Tuhan kita harus bergerak, memilih yang terbaik, memilih sesuai dengan arahan Tuhan. Nanti kita pelajari ini saudara ya. Ada 2 poin yang hari ini saya mau bagikan, gak usah banyak-banyak. 2 poin aja tetapi kita masuk di dalam pikiran kita, otak kita dan kita lakukan. Maka janji Tuhan akan kita raih, akan kita dapatkan selama bulan ini, bulan depan dan seterusnya. Ini sebagai tips, sebagai cara kita meraih janji Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Nah kita terusin lagi ayat 5 saudara. Supaya tahu alur ceritanya terakhirnya bagaimana. Ayat 5 dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Katakan ajaib. Ajaib. Di antara kamu. Ya. Ajaib di antara kamu. Ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ini yang menarik saudara ya. Jadi tabut perjanjian itu diangkat, kemudian dia mulai menyeberang. Tapi bangsanya ada di belakang, bangsa Israel. Jadi bukan Joshua yang di depan, tetapi tabut perjanjian yang dibawa di depan bangsa itu. Kita harus cerna, kita harus ingat, kita harus benar-benar maknai firman Tuhan ini. Bukan Joshua sebagai pemimpin, enggak. Tapi tabut perjanjian dulu yang diangkat, digotong oleh orang Lewi, suruh maju di depan. Baru Joshua memberikan perintah. Ayat 7 dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Joshua, tuh perintahnya.
pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Nah Tuhan tuh berjanji memberkati Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan-keturunannya termasuk kita semuanya. Amin. Pasti diberkati. Termasuk waktu itu Musa meninggal tapi dia karena melanggar segala ketentuan jadi nggak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian, diteruskan oleh Joshua. Ayat 10 dikatakan, lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, tuh dihalaunya, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Waktu itu Joshua udah pernah mengintai, jadi dia udah pengalaman. Sekarang prakteknya, memimpin bangsa yang besar itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi dia ada satu percaya diri karena pernah mengintai, juga dia pernah melakukan semuanya yang mengikuti apa yang Musa lakukan. Ayat yang ke-15, ini yang bagus sekali saudara. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu, nah ini nih, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi airnya tuh meluap. Pada waktu para imam mencelupkan kakinya di sungai Yordan. Ini ajaib. Tadi kan bilang kuduskan kamu dan Tuhan akan membuat keajaiban. Ini saya bayangin peristiwanya kan belum terjadi, airnya meluap. Tetapi para Lewi yang membawa tabut perjanjian itu digotong, dia tiba-tiba mencelupkan kakinya di air, mau nyebrang. Itu ada dua resiko. Dia kelelep atau memang betul Tuhan membuat keajaiban. Ya kan? Dua resiko. Kan airnya belum meluap. Kecuali kalau Tuhan tiba-tiba membuat keajaiban, airnya meluap dulu, gak ada siapa-siapa, aman. Itu gampang kita melaluinya. Ini dua resiko. Waktu tabut dibawa, digotong, set kakinya masuk sini. Belum ya, airnya belum ya. Airnya belum terjadi apa-apa. Masuk lagi, udah kelelep segini nih sudah misalnya ya. Ini saya lagi membayangkan. Dua resiko. Bisa orang itu mati yang bawa tabut perjanjian. Tapi Tuhan gak begitu. Tuhan gak begitu. Tuhan kita Allah yang ajaib. Dan selalu megang janji. Sehingga meluap air di sepanjang tepinya sampai musim menuai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Nah ini yang harus kita imani. Di tengah ketidakpastian hidup tetap kita melangkah. Bersama Tuhan, bersama tabut perjanjian. Tuhan akan membuat keajaiban. Kalau pakai otak, pakai pikiran, bukan keajaiban. Tapi kalau tiba-tiba kita terus berjalan dalam jalannya Tuhan. Ada sesuatu yang kita dapatkan. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat. Tiba-tiba Tuhan memberikan buat kita. Baik dalam pelayanan, baik dalam panggilan hidup kita, baik dalam usaha kita, baik dalam keluarga kita, semuanya baik-baik saja. Semuanya berjalan dengan baik. Mungkin banyak orang-orang lain di luar sana yang mengalami kesulitan. Tetapi kita baik-baik saja ya. Seperti kemarin hari Senin kita meeting dengan bendahara. Tahun yang lalu katanya minus. Tiba-tiba uangnya ada. Dari mana? Saya juga bingung. Kita gereja kan perlu operasional, saudara. Perlu dana. Dan tiba-tiba gratis ke mall, enggak.
perlu dana. Hitung bulan demi bulan. Tahun lalu katanya minus sekian. Tapi ada duitnya. Ada duitnya saudara. Luar biasa sehingga kita bisa tetap ada di sini. Tidak diblok pintu ini, nggak boleh ibadah oleh mall misalnya ya saudara. Kalau udah nggak bisa bayar kan pasti diblok. Itu saya imani tuh, saya benar bersyukur. Bendahara yang ngatur uang. Karena Tuhan memegang janjinya, apa yang sudah dibuka tidak akan ditutup. Amin. Apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan tidak mungkin ditutup oleh manusia. Jadi pekerjaan Tuhan akan terus ada. Panggilan kita akan terus ada. Pelayanan kita akan terus berjalan maju. Tidak maju terus. Seperti ini kita melakukan ibadah kedua. Itu memenuhi panggilan Tuhan. Jemaatnya ada datang. Ibadah kedua, saudara pulang. Ada lagi yang datang yang baru-baru. Itu Tuhan kirimkan dengan caranya yang ajaib. Amin saudara. Puji Tuhan ya. Nah saya terusin lagi di ayat yang ke-16 sampai 17. 16 dikatakan maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam. Kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tetangan Yeriko. Jadi bangsa Israel bisa nyeberang dengan baik. Ayat yang ke-17, tetapi para imam pengangkat tabut Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Ini ajaib saudara. Tabut perjanjian itu tetap ada di tengah-tengah dulu. Sampai bangsa itu menyeberang. Artinya apa? Tuhan ada di situ. Artinya apa? Tuhan yang menolong bangsa Israel. Baru setelah menyeberang ya tabut itu terus jalan dan akhirnya kembali lagi. Mengalir lagi seperti biasa. Dulu kami pernah ke daerah sana, jadi bisa membayangkan dari sungai Yordan itu menyeberang, masuk ke dalam tanah perjanjian itu padang gurun, tapi setelah masuk tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu, betul. Banyak jeruknya, banyak delimanya, banyak buah-buahannya dan perbedaannya tuh mencolok. Yang satu dekat Yordan itu padang gurun, penuh pasir, penuh tanah, tapi setelah masuk ke Yerusalem itu hijau saudara, dan ada danau Tiberias. Yang dulu ada Petrus di situ, tangkap ikan. Luar biasa. Nah ada 2 poin yang saya mau jelaskan pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita berjalan di dalam panggilan, di dalam janjinya, stepping into the promise. Yang pertama yaitu kita harus kuduskan dirimu. Hidup kudus nih saudara. Bukan dengan kepikiran kita, bukan dengan akal budi kita, bukan dengan kemampuan kita. Tetapi kita harus hidup kudus. Katakan 1, 2, 3, hidup kudus. Itu aja sekarang. Kuncinya itu, artinya hidup kudus, hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang intim dengan Tuhan, hidup yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup yang benar-benar menghargai Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Tuhan itu, sekarang kita hidup kudus ada di dalam Tuhan artinya. Kita ciptaan baru nih. Bukan ciptaan model lama yang dulu masa lalu kita nggak benar, masa lalu kita kacau beliau. Tetapi kalau ada di dalam Tuhan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi manusia baru ciptaan Tuhan yang benar-benar dikuduskan. Yang benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh di hadapan Tuhan. Efesus 4 ayat 22 dan 24 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan,
Sebab itu tanggalkanlah manusia lama nih. Yang kita kan manusia lama kita suka ada kan hidup dalam nggak benar, hidup dalam pola-pola hidup lama. Dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Ayat 24 dikatakan, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Yaitu dengan tabiat yang benar, suci, dan lurus. Tabiat itu karakter, tingkah laku yang benar. Nah, kita harus introspeksi diri kita. Sudahkah kita punya karakter tabiat yang benar, lurus, dan suci hidup kita? Nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Nggak minta bantuan orang-orang pinter misalnya. Nggak melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Itu karakter kita nggak benar, mendua hati. Kalau mendua hati, Tuhan nggak berkenan. Nah, kita harus hidup kudus, itu aja zaman sekarang gitu saudara. Karena tadi kan seperti di ayat yang sebelumnya, Joshua pernah ngomong di ayat yang kelima tuh, kuduskanlah dirimu di ayat 5. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Itu aja kuncinya. Joshua ngomong seperti itu. Jadi pagi ini firman Tuhan juga katakan, kuduskanlah dirimu jemaat AFJF Bandung Citylink. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Amin, saudara. Besok ajaib. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Apa yang sesuatu dapatkan dari Tuhan? Tiba-tiba kita mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah. Pelayanan kita diberkati Tuhan. Kita konsisten melayani Tuhan. Berkat Tuhan begitu luar biasa. Itu yang kita lakukan. Bukan belajar, ya boleh memang harus belajar saudara ya. Belajar, training, apa itu dan sebagainya. Tetapi yang penting kuduskanlah dirimu. Nah, berikutnya saudara. Kuduskanlah dirimu itu artinya kita membasuh dosa kita. Ya, membasuh dosa. Dosa-dosa lama kita basuh, kita sucikan. Kalau zaman dulu, bangsa Israel seperti tadi, kuduskanlah dirimu itu mandi. Itu artinya membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang najis dengan pakaian yang baru. Tetapi kalau zaman sekarang di perjanjian baru, kita lakukan pembasuhan dosa kita dengan cara kita bertobat. Lahir baru, dibaptis, meninggalkan manusia lama, meninggalkan hidup kita yang lama, bertobat, dibaptis. Nah setelah dibaptis jangan lagi ke pola hidup lama kita lakukan. Itu Tuhan gak berkenan. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 38. Kisah Rasul 3 ayat 38 dikatakan, Kisah Rasul 2 ayat 38. Sebab jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hubungannya zaman dulu Tuhan hari di dalam tabut perjanjian, zaman sekarang zaman anugerah, zaman perjanjian baru. Tuhan hadir di dalam Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah mati, bangkit, dan dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Saudara harus ngerti. Jadi nggak ada tabut perjanjian tuh yang dikelilingi di bawah digotong-gotong udah nggak ada. Tapi sekarang bentuknya di dalam Roh Kudus. Sudahkah Bapak Ibu semua dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita harus mikir, kita harus imani, kita harus benar-benar memaknai ini. Sudahkah kita dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau ada yang belum dibaptis, ayo ngomong sama kita. Kita akan baptis. Dan sudah dibaptis, jangan diam aja. Kita harus terus dipenuhi dengan menerima karunia Roh Kudus. Itu zaman sekarang, nanti Tuhan akan menolong melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Nah, itulah Tuhan ada dalam kehidupan kita. Lebih simpel, saudara. Tadi kan kalau kita mau berjalan
Di dalam tabut perjanjian di depan itu ada jarak, harus 1.000 meter atau 2.000 hasta. Supaya kelihatan tabutnya kemana pergi, kita ikut pergi. Karena bangsa Israel kan beribu-ribu. Kalau deket-deketan, dempet-dempetan gak kelihatan. Jadi tabutnya di sana, orang kemana Tuhan pergi, arahnya kita bisa lihat. Nah kalau sekarang lebih gampang, ada Roh Kudus. Anugerah. Nggak perlu lihat tabut perjanjian itu, tapi perlu mengimani kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan 1, 2, 3 Roh Kudus. Nah saudara harus minta Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Jadi udah jadi Kristen yang udah lama, bertahun-tahun, tapi hidup kita biasa-biasa aja. Nggak ada Roh Kudusnya. Maka hidup kita akan menjadi kadang-kadang bingung. Menghadapi 2 jalan itu kemana kita harus pergi. Tapi kalau ada Roh Kudus, Tuhan berdoa sama Tuhan. Roh Kudus, tolong aku. Kemana, apa yang harus aku lakukan? Maka Tuhan akan memberikan jalannya. Pada waktu kita membelokkan kaki ke sini, ada damai sejahtera. Nah pada waktu kita ke sini, coba-coba ada debar-debar hati. Nah itu jangan masuk. Itu aja. Waktu kita ke sini, ada damai sejahtera. Tuhan akan menolong kita. Jadi pada waktu saudara melakukan segala sesuatu, ada hatinya berdebar-debar, artinya Roh Kudus mengingatkan kita. Itu dosa yang engkau akan lakukan. Jangan ikutin. Ya kan? Simpel saudara? Simpel? Gampang? Gampang. Saat kita dekat dengan Tuhan, kuduskan, terus hidup kudus, maka Roh Kudus akan peka dalam hati kita. Gitu. Nah, yang tadi sudah, kemudian yang kedua yang terakhir, jalani proses kehidupan bersama dengan Tuhan. Tadi yang pertama, kuduskan dirimu, yang kedua, jalani proses kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya kan? Kita kalau mau stepping into the promise, berjalan dalam perjanjiannya, maka kita harus menjalani proses hidup kita bersama dengan siapa saudara? 1, 2, 3, Tuhan. Jangan dengan orang pintar, jangan dengan gondoruwo, jangan dengan ini gombel, jangan dengan siapa-siapa yang bukan dari Tuhan. Itu poinnya. Harus bersama dengan Tuhan. Ini diulangi ayat Yosua 3 ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu. Sungai itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Nah itu tuh, proses kehidupan pada waktu itu bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Proses yang harus dilalui. Tabut diangkat di depan sungai Yordan, mau mulai mencelupkan kakinya, nah itu harus bersama dengan Tuhan. Airnya bisa meluap. Pada saat sekarang, tabut perjanjian itu menggambarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang rela mati menghadapi kesulitan. Dia ada di depan kita, dia sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Mati di atas kayu salib jauh juta. Itu proses yang sangat sulit. Seperti bangsa Israel juga mencelupkan di dalam sungai Yordan itu suatu proses yang sulit. Maju, mundur, maju bisa kelelep. Mundur, tidak menjalani janji Tuhan. Nah, tadi tabut perjanjian menggambarkan Tuhan Yesus yang sudah rela mencelupkan dalam kehidupannya, mati, menebus kita. Kesulitan, pasti sebagai manusia dia pasti sulit menghadapi keadaan itu. Pasti sulit menghadapi situasi itu. Tuhan bilang, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku Bapa, tapi sesuai kehendakmu.
Itu untuk apa? Proses yang harus dia jalani sampai dia mati dan bangkit. Kita hanya ikut doang sekarang. Kita hanya ikut saja. Kita hanya menerima kemenangan yang Tuhan sudah menang. Enggak perlu mati di salib. Tapi kita sebagai manusia harus ikut Tuhan. Tabut perjanjian ada di depan, bangsa Israel ikut di belakangnya. Tuhan melalui Roh Kudus ngomong kepada kita, kita harus ikutin. Tuhan bilang, kamu, ayo panggilanmu apa, pelayananmu apa, ikutin. Jangan mengeraskan hati. Ikutin, setelah itu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tabut perjanjian mengabarkan Tuhan Yesus, saudara. Dan dia sudah melewati semua itu dengan kesulitan seperti bangsa Israel ini. Kesulitan masuk mencelupkan kakinya. Tabut perjanjian itu para imam Lewi yang masuk ke dalam air itu. Tetapi dia mau, dia beriman, dia yakin sungai itu akan meluap. Jadi resiko apapun yang dihadapi, hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri. Tetap maju di dalam Tuhan. Nah, apapun ya situasi yang ada, saudara ya, saat ini zaman sulit, zaman menghadapi ketidakpastian, tetapi kita harus hidup dengan Tuhan, maka kita akan menyeberang seperti bangsa Israel sudah bisa menyeberang. Di dalam Yosua 3 ayat 16 dikatakan, maka berhentilah air itu, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tetangan Yeriko. Menyeberang. Kita pun harus menyeberang sekarang dengan tuntunan Roh Kudus. Melakukan semua hidup kita, stepping into the promise. Melakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Sampai masuk, nyebrang sungai Yordan dan terus berjalan, saudara, itu masih jauh. Zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada kendaraan apa, jalan sampai ke Yerusalem masuk. Jauh, waktu itu kami naik bis sampai ke Yerusalem, jauh. Kalau jalan kaki, saudara bayangin padang gurun, pasir, panasnya minta ampun. Tapi terus berjalan dengan tekun, dengan sehati, dengan bergandengan tangan. Masuk ke Yerusalem, kota yang mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kita pun sama sekarang menghadapi segala situasi yang ada. Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara. Nah, ayat terakhir Mazmur 23 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1 dikatakan Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah ini harus percaya, saudara. Ya, Daud udah ngomong seperti itu tuh. Dia, ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, bersama gembala kita, gembala agung kita, Tuhan akan membawa kita ke rumput yang hijau. Ya itu proses ya saudara, setelah melalui padang gurun, ada rumput hijau yang kita bisa nikmati. Yang ayat keempat, sekalipun tuh aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan, artinya ada perlindungan Tuhan yang melindungi kita sehingga kita tidak takut menghadapi keadaan apapun. Semangat, semangat saudara menghadapi kehidupan. Tidak loyo, tidak mundur, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi stepping into the promise. Melangkah di dalam janjinya. Janjinya tiap-tiap orang beda-beda. Saudara makin sering baca firman Tuhan, janjinya akan digenapi satu-satu. Hidup kita akan terus naik, tidak turun. Kita akan menjadi kepala, bukan jadi ekor.
berkatnya melimpah-limpah. Pada waktu kita udah tua, engkau akan menjadi gemuk dan segar. Dan akan memberitakan firman Tuhan. Jadi bukan udah tua tetapi loyo. Lemes, enggak begitu janjinya. Ada ayat firman Tuhan seperti itu. Gemuk dan segar. Bukan gemuknya enggak karuan, bukan gemuk nanti kolesterol saudara. Gemuk tetapi segar, akan memberitakan firman Tuhan. Ya. Ayat yang ke-6 yang terakhir nih, Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Tuh. Seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku perlu Engkau. Dalam menjalani janji Tuhan, tiap jam kita butuh Tuhan. Tiap jam butuh pertolongan Tuhan. Tiap jam butuh arahan Tuhan. Tiap jam butuh signalnya dari Tuhan. Hati kita akan terus connect di dalam Tuhan. Silakan. Setelah nyanyi lagu ini beberapa kali, kita nyanyikan pujian, kita akan siapkan perjamuan kudus yang ada dalam tangan kita. Kita siapkan, kalau ada yang belum terima boleh angkat tangan, nanti Aser akan bantu memberikan roti dan anggur buat Bapak Ibu semuanya.
selalu bersama dengan kita. Bukan hanya setiap hari, tetapi kita setiap jam, dimanapun kita berada, kita butuh Tuhan. Supaya Tuhan yang akan terus menuntun jalan-jalan kita. Melangkah kita di dalam janjinya, kita butuh Tuhan. Bukan butuh kepintaran belaka, tetapi yang penting butuh Tuhan yang akan menuntun kita semuanya. Di saat situasi dunia yang kompleks, di saat situasi dunia yang tidak menentu, kita butuh Tuhan. Supaya Dia akan terus menuntun dalam janji-janjinya, membawa kita kepada air yang tenang. Pagi ini kita akan menerima juga perjamuan kudus. Kita terima dengan iman kita. Bukan hanya sekedar ritual, rutinitas. Tetapi iman kita mengatakan, Tuhan, aku siap menerima tubuh dan darah Kristus ini. Sebagai tanda Engkau menuntun dalam kehidupan kami. Sebagai tanda Engkau bersama dengan kami, Tuhan. Karena pada saat kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, Tuhan akan bersemayam terus di dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kelimpahan, pertolongan Tuhan akan berikan. Yang sakit juga Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang galau-galau Tuhan akan memberikan sesuatu insight, pertolongan dari Tuhan. Sehingga kita tidak bingung, tidak galau. Tetapi kita akan terus maju di dalam Tuhan. Dalam mengarungi janji-Nya. Bapa Surgawi, kuduskan roti dan anggur yang ada di dalam tangan kami ini Tuhan. Ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Cawan ini yang melambangkan darah Kristus, darah perjanjian baru yang dimeteraikan untuk bersemayam dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita tidak menjadi manusia yang lama, tetapi ciptaan baru yang Tuhan akan menuntun hidup kita kepada hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan sudah menyucikan hidup kita semuanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah, cawan inilah adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara sekalian diberkati Tuhan, mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu hebat. Engkau begitu perkasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami semuanya Bapa. Kami bangga. Kami bangga mempunyai Tuhan yang hidup. Kami bangga mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kami bangga Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi firman-Ku. Bersemangat, percaya kuasa-Nya, terima sekarang kemenangan darimu.
terima kemenangan dari Tuhan saat ini. Terima kasih firman Tuhan, perjamuan kudus bersama dengan kami. Puji namamu Tuhan Yesus, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan, amin.